bisa nyusul aja nanti ya. Soalnya ini udah jam 3.16, biar nggak terlalu sore lagi kayak kemarin. Saya mulai ya Kak Aska. Halo Aska, ngelag ya? Kok apa jenenge? Patah-patah. Ini ada yang bilang ngelag. Tes, tes, tes. Mungkin bisa kita mulai sekarang ya teman-teman. Udah terlalu sore takutnya nanti. Nggak apa-apa Kak Aska nanti biar anu lah bagian ngabsen. Oke, pertama bisa di on cam kan dulu bagi yang bisa ya. Saya bisa on cam semua. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Yang free, yang kosong, ya kita enak zoomnya bisa dinyalakan. Kalau bisa ya nyala semua sih. Halo, halo. Suara saya Aman, aman kan ya teman-teman? rodo aman, Oke, siap, siap. aman. Oke. Eh, kita mulai aja ya. Maaf Kak, izin tidak bisa on cam. Oke, aman. Yang bisa on cam, monggo on cam ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, bisa kita mulai dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Kembali lagi Sore, bertemu sore. sama saya, Kak Alfian atau Mas Alfian di Bimbel UTBK SNPT dari Komunitas Kertas Kosong dengan subtes materi UTBK yaitu LBE atau Literasi Bahasa Inggris. Bentar, kita saya scan Canva dulu. Ini kira-kira teman-teman banyak yang nggak ikut ini alasannya apa ya? Masih ada Kurang, yang sekolah kah? kurang tahu. harga kosong Atau Bali Mas. soalnya saya lihat di daftar hadiahnya pun hari Jumat ini banyak yang apa? Banyak yang absen memang, banyak yang nggak ada gitu. Ketiduran paling nggak, ya Ini kamu ini harga kosong. Serasan paling mas. masalah, Serasan. nggak masalah ketiduran atau males ya teman-teman ini ya tergantung tanggung jawab kalian masing-masing. Ini kan bagian dari ikhtiar kita gitu loh. Ya bukannya apa-apa. Saya di sini aja nyempetin buat kalian. Masuk kalian nggak ada waktu sedikit aja. Bentar ini kita share screen dulu ya. Mana ya? Canva. Oke. Bismillah. Kelihatan ya kanvanya teman-teman. Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan. Oke. Aduh. Nah, oke bisa kita mulai sekarang ya. Siap. Mohon maaf teman-teman, ini suara saya agak bindeng atau agak gimana gitu ya. Soalnya apa? Agak meriang sebenarnya saya. Agak pilek, agak flu. Aman, Wajar, aman. wajar. Jadi mohon Umum. mohon dimaklumi teman-teman ya. Oke, kita Aman. mulai. Baik. Ini lanjutan dari materi kita yang kemarin. Masih bersama saya, Mas Alfian, dan ini gambaran untuk materi kita hari ini. Jadi nanti kita akan membahas eh, ada beberapa materi lah. Lanjutan dari yang kemarin yaitu ada empat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu the organization of ideas. The second is paraphrase or restatement. Yang ketiga yaitu inference atau conclusion.
atau kesimpulan. Yang keempat yaitu stated or unstated question. Empat-empatnya akan kita bahas hari ini dan nanti setiap satu subbab, setiap satu materi ini, satu sub materi ini nanti akan saya selingi pembahasan soal dan nanti juga akan saya coba salah satu mungkin dari kalian untuk mencoba membaca dan mungkin juga mengajarkan soal. Nanti juga akan saya beri waktu ya. Tadi saya nggak langsung tunjuk terus langsung disuruh jawab itu nggak. Saya kasih waktu. Nah, nanti saya mungkin akan saya tunjuk untuk menjawab soal dari saya, pertanyaan dari saya. Oke, akan kita mulai. Bisa kita mulai ya. Yang pertama yaitu organization of ideas. Organization of ideas ini adalah cara penulis atau the author menyusun gagasan dalam teks agar logis dan mudah dipahami. Biasanya ini kayak di dalam suatu paragraf, di dalam suatu bacaan itu bagaimana sebuah penulis itu mengorganisasi bentuk dari sebuah ide dalam sebuah paragraf itu. Dalam soal UTBK, siswa biasanya diminta untuk satu, menentukan bagaimana suatu informasi disusun dalam sebuah bacaan. Biasanya kalian akan menemui bacaan atau soal yang eh, dalam Indonesianya itu kayak gini. Ini susunan atau hubungan dari satu, kan biasanya dalam suatu bacaan itu ada tiga atau empat paragraf lah. Nah, biasanya soalnya itu juga kadang itu kayak hubungan antara paragraf satu dan dua itu bagaimana, hubungan antara paragraf tiga dan dua itu bagaimana, hubungan antara paragraf satu, dua, tiga, dan empat itu bagaimana, the whole passage, the whole bacaannya itu bagaimana. Terus yang kedua itu bagaimana susunan hubungan informasi antar paragraf. Yaitu tadi sama antar korelasi antar hubungan dari paragraf satu, paragraf dua, paragraf tiga, dan juga paragraf empat itu kayak gimana gitu. Sesuai dengan soal yang mungkin ditanyakan di UTBK-nya nanti gitu ya. Yang ketiga yaitu cara penulis menyusun atau mengorganisasi ide di dalam sebuah bacaan. Eh, ada juga eh, contoh pertanyaan yang kayak ini apa menanyakan tentang susunan ide di dalam sebuah bacaan itu bagaimana gitu. Kita lanjut dulu. Eh, ini strategi ya, cara menentukan organization of ideas itu gimana. The first is cari ide pokok di setiap paragraf. Jika terdapat lebih dari satu bacaan pada suatu bacaan. Jadi kita semisal ya, bacaannya itu ada empat atau ada tiga atau empat lah. Kalau bisa setiap paragraf itu kalian cari itu kira-kira bahas apa, kira-kira itu main idenya apa, gagasan pokoknya apa gitu. Terus yang kedua itu cari kata kunci di setiap paragraf. Keywordnya apa, kira-kira. Setelah kalian nemu ide pokoknya itu tadi, semisal suatu bacaan ini kira-kira bahas tentang eh, penyebaran agama di Indonesia mungkin ya. Mungkin eh, paragraf pertama itu tentang membahas tentang penyebaran agama Islam. Yang kedua mungkin tentang penyebaran agama Kristen. Yang ketiga mungkin tentang penyebaran agama Hindu. Yang keempat mungkin penyebaran apa namanya tentang kepercayaan atau belief lain ya. Mungkin dari kebanyakan masyarakat Indonesia itu di apa. Jadi setelah itu, setelah kalian mungkin sudah ketemu ide pokoknya itu apa. Misal di paragraf satu tadi tentang penyebaran agama Islam itu. Nah, cari kata kuncinya itu apa? Semisal ada kalimat itu penyebaran agama Islam pada tahun segini segini segini. Disebarkan oleh segini apa oleh orang ini. Eh, Kisahnya itu apa aja, peristiwanya itu apa aja. Pasti ada kata kuncinya, keywordnya itu pasti di situ. Kalian coba cari kata kuncinya apa. Dan juga sesuaikan dengan soal yang ditanyakan itu apa gitu. Semisal nanyain tentang hubungan paragraf antara paragraf satu dan paragraf dua, hubungannya apa? Ya, kalau semisal contohnya kayak membahas tentang penyebaran agama itu tadi, ya berarti hubungannya antara penyebaran agama
Tadi kan agama Islam dengan semisal paragraf 2 itu agama Kristen, agama Kristiani gitu. Dan juga mungkin yang ditanyakan bisa jadi tentang tahun atau kronologisnya gitu. Tentang rentetan peristiwanya, rentetan tahunnya itu bagaimana gitu. Terus yang ketiga itu cermati opsi jawaban dan cari jawaban yang paling sesuai gitu. Kalau bisa sih sebenarnya kalian bisa coba baca soalnya dulu ya. Kalian baca soalnya dulu, kira-kira ini cari tentang apa. Nah, baru kalian itu baca bacaannya itu tadi, paragrafnya itu tadi. Kalau saran saya sih itu. Tapi daripada kalian bingung-bingung baca bacaannya dulu, apalagi bacanya banyak ya. Bacaan UTBK itu biasanya kan banyak, nggak cukup cuma satu atau dua paragraf. Paling enggak itu minimal tiga atau sampai empat paragraf gitulah. Jadi kalau saran saya kalian baca soalnya dulu. Biasanya bacaan satu passage itu soalnya ada tiga atau empat. Nah, kalian baca soalnya dulu. Kira-kira kalian cari yang soalnya paling mudah itu gimana? Enggak ya. Kadang UTBK itu anu ya. Kadang itu ini ada yang udah take out kan ya. UTBK itu juga kadang itu satu passage itu satu soal juga sebenarnya. Nah, kita lihat contoh-contoh soalnya juga. Nah, ini bentuk-bentuk soalnya itu kayak gini. Bentar. Kayak how is the information in the passage organized. Bentuk organisasinya itu penulis itu gimana sih cara nyusun organisasi dalam sebuah bacaan itu. How is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph. Eh, ini informasi di paragraf 2 bagaimana sih kok bisa nyambung sama informasi di paragraf pertama gitu. How is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph. Terus yang ketiga ini, how does the author organize the ideas in the passage? Ini apa? Sama kayak soal di nomor satu, cuman ini di paraphrase lah, beda-beda kalimat. Ini sama-sama kayak yang di nomor satu. Soalnya itu artinya kayak bagaimana penulis itu mengorganisasi ide di bacaan tersebut gitu. Terus di nomor empat, in organizing the ideas, the author starts by ini nanyain eh, pengembangan ide, tapi dengan cara bagaimana sih cara si penulis ini memulai ini gimana sih gitu. Jadi di bacaan pertama semisal tentang apa ya, tentang sejarah perkembangan agama Islam gitu. Bagaimana penulis ini mengawali rangkaian idenya itu tadi gimana gitu, dengan kalimat apa? Biasanya tanyain kalimat sih, kalimatnya itu bentuknya kayak gimana, bunyinya kayak gimana. Nah, soal nomor 4 ini kan udah jelas ya, ngawalinnya kayak gimana gitu kan intinya. Nah, di jawabannya itu biasanya jawabannya itu pasti nggak sesuai dengan yang ada di bacaan. Maksudnya nggak sesuai itu biasanya ada penyesuaian, ada perubahan di parafrase lah, kasarnya begitu. Jadi kira-kira cari yang opsinya jawabannya kira-kira sama, tapi dengan bahasa yang berbeda lah gitu. Terus yang kelima yaitu which of the following best describe the organization of the passage. Ya ini sama kayak nomor satu sama tiga ya. Eh, Tanyain statement mana yang kira-kira mendeskripsikan tentang pengorganisasian dari paragraf atau bacaan di atas gitu. Nomor enam yaitu the author organize the ideas in the passage by penulis itu mengorganisasi ide di bacaan itu kayak gimana sih? Ini kan bentuk-bentuk soalnya kayak gini teman-teman. Sampai sini ada kesulitan atau ada materi yang sulit dipahami dari penjelasan saya. Aman teman-teman? Aman, insya Allah. Aman, Kak. Aman ya. Kalau ada kesulitan atau mungkin penjelasan saya kecepatan, boleh bilang aja ya teman-teman. Kita lanjut dulu untuk yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu paraphrase atau restatement. Paraphrase ini eh, adalah menyatakan ulang kalimat dengan kata lain tanpa mengubah makna aslinya. Yang udah seperti kayak yang saya sebutkan tadi ya.
kadang jawaban itu diubah bentuknya itu nggak sesuai dengan kalimat yang tertera di dalam sebuah bacaan di literasi bahasa Inggris itu. Makanya yang ditekankan adalah eh, literasi ya, daya baca kalian. Jadi banyak soal itu kayak menuntut kita untuk jawaban itu biasanya diubah dengan bentuk aslinya yang ada di bacaan tersebut. Nah, tipe pertanyaannya itu kayak gini. Which of the following best restate the sentence bla 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 bla. Nah, ini maksudnya XXX ini kalimatnya. Biasanya ditanyakan kalimat yang tepat untuk mengganti atau hampir sama lah dengan kalimat yang tertera XXXX ini apa gitu. Which of the following best restates the sentence bla 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 in the last sentence of paragraph one. Mana sih bagian yang paling tepat untuk mengganti atau apa ya menyatakan ulang kalimat bla 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 ini kalimat ini terus ini in the last sentence of paragraph one ini lokasinya lokasi kalimat yang bla 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 ini loh in the last sentence of paragraph one. Mana sih kalimat di bawah ini yang paling tepat untuk menyatakan ulang kalimat bla 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 ini yang letaknya ada di kalimat terakhir dari paragraf satu gitu. Terus yang kedua ini another way of saying the sentence in the last sentence of paragraph two. Cara lain atau ya cara lain lah untuk menyatakan ulang kalimat di akhir paragraf 2 itu kayak gimana. Nanti muncullah jawabannya, opsi jawabannya itu ada A, B, C, D, E. Nah itu paraphrase semua, statement semua itu beda dengan kalimat yang ditanyakan, yang ada di bacaan itu biasanya. Terus yang ketiga yaitu which of the following is the best paraphrase of the sentence bla 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 in paragraph 3. Di bawah ini mana yang uh, paling tepat untuk menyatakan ulang to paraphrase atau to restate of the sentence of bla 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 in paragraf 3. Ya balik lagi in paragraf 3 ini lokasinya. Makanya kan bacaan itu kan ya minimal kan ada dua, tiga atau paling banyak sebenarnya empat lah di dalam literasi bahasa Inggris itu. Which of the following is the best paraphrase of the sentence bla 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 in paragraf 3. Jadi itu tipe-tipe pertanyaannya seperti itu. Nah, ini biasanya bentuk statement itu kayak gini. Lanjut dulu. Strategi cara menjawab ya soal statement atau paraphrase ini. Sebenarnya mudah ya teman-teman. Jadi pertama kalau bisa ya, kalau kalian memang ada minimal ability of basic English gitu. Ya kalian coba yang pertama itu jelas artikan dulu kata yang digunakan pada soal jika ada. Kadang bukan kata sih, kadang itu kalimat. Kalimat yang ditanyakan itu tentang apa. Perhatikan dulu. Nah, baru nomor dua itu, benar-benar. Perhatikan dulu kata yang ditanyakan pada soal jika ada. Kata ini kan sama kayak semisal which of the following best state the sentence bla bla bla. Nah, ini bla 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 ini kira-kira ini yang di the last sentence of paragraph one ini kira-kira ini tentang apa? Artinya tentang apa gitu loh. Nah, setelah kalian paham bla 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 ini kalimat ini tentang apa, nah, baru kalian coba lanjut ke opsi yang nomor dua, yaitu pilih opsi yang punya arti hampir sama atau sama persis dari kalimat yang ditanyakan tadi. Yang kalian posisinya udah tahu artinya itu apa gitu kan. Gunakan ilmu sinonim. Sinonim itu persamaan kata atau ya penyataan ulang kan sama kayak sinonim. Ya, beda beda kata, beda beda bahasa itu aja. Dalam menggunakan kata-kata yang lebih kadang itu lebih indah atau lebih baku atau lebih formal yang intinya menyatakan kalimat yang sama sebenarnya. Gunakanlah ilmu sinonim ini. Dicarilah di opsinya itu. Nah, yang ketiga yaitu coba eliminasi opsi jawaban yang nambahin atau ngurangin informasi. Terkadang, bentar. Oh, terkadang itu kayak ada opsi-opsi jawaban A sampai E. Misalnya yang benar itu A. Nah, yang lain ini opsinya itu kayak ada yang kesannya itu nambah-nambahin. Nggak sesuai dengan sentence yang ditanyakan bla 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 itu tadi. Misal bla 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 ini tentang
uh, the spread of the Islamic religion in Indonesia. Perkembangan agama Islam di Indonesia. Nah, itu kalian carilah kalimat yang sama dengan itu atau makna yang sama, menyatakan makna yang sama dengan itu. Kalau ada kata-kata kayak the spread of Islamic religion in Indonesia starts in bla bla bla. Nah, itu tambah salah. Soalnya apa? Karena itu ada kesan nambah-nambahi gitu loh. Informasi yang nggak penting yang tidak ditanyakan, yang tidak sesuai dengan sentence yang ditanyakan di pertanyaan itu tadi. Ya itu jelas salah ya teman-teman. Terus misal ada statement, terus kesannya kayak ngulang-ngulangi the spread of Islamic religion. Nah itu kan kurang lengkap itu kesannya ya. Jadi eh, kembali lagi eliminasi jawaban yang setelah kalian nemu jawaban itu, setelah kalian nemu artinya, kalian cari jawaban yang punya arti hampir sama lah. Semisal artinya ini hampir sama semua, ya biasanya kan jebaknya gitu ya. Kalau semisal artinya hampir sama semua ya, kalian coba cari dan coba eliminasi. Kalian hapus opsi-opsi yang ya sekiranya nambahin, melebih-lebihkan atau mengulang-ulangi dari informasi yang ada di sentence yang dinyatakan ulang itu tadi, yang ditanyakan pada pertanyaan itu tadi. Eh, oke, di sini sampai sini ada kesulitan teman-teman. Bentar. Ada pertanyaan atau ada kesulitan, struggle, problem, or anything? Coba on cam guys. On cam semua ini. Masa gak ada yang bisa on cam? Halo, halo. Aman ya? Ini habis ini kita coba soal teman-teman. Aduh, hilang lagi. Oke, jempol. Ahmad Saiful. Yang lain gimana teman-teman? Kok diam semua ini? Di komentar semua itu. Oh iya tak? Bentar, bentar. Iya. Kamu gak baca tak? Kak, apa dek? Bentar. Aman, aman. Dulu, belum mandi. Aman, aman. Iya, iya, iya. Lanjutkan, Pak. Lanjutkan, Pak. Bentar. Sik, tak siapkan lagi. Nanti mau. Ini kita coba soal ya, teman-teman. Untuk membahas materi kita yang udah saya jelaskan tadi ya. Tentang statement sama organization of idea. Nanti ini apa? Kita coba dulu. Kita coba bahas bareng-bareng dulu. Saya bahas dulu. Nah, nanti ada soal selanjutnya yang mungkin saya akan coba nunjuk kalian untuk baca dan juga ngecain. Salah nggak apa-apa kok, teman-teman. Nah, ini. Kelihatan ya, teman-teman? Apa soalnya? Apa kurang gede? Ma- masih di ini Kak, masih di Canva Oh, masih di layarnya. Canva ya? Bentar-bentar. Hmm. Bentar-bentar. Stop share dulu. Sih ya. Hmm, hmm, hmm. Tik. Kelihatan, teman-teman? Oh, kelihatan Kelihatan. 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 Kelihatan ya. Bentar, saya tak carikan soalnya. Lupa aku. Nah, ini. Kita bahas tema ini ya, bacaan ini ya. Kelihatan teman-teman ya? Apa kurang gede? Tak zoomin kalau kurang gede. Pas ya? Soalnya kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Eh, ini bacaan nomor satu. Ini kita membahas tentang organization of ideas dulu ya. Yang materi yang pertama tadi. Ini pertanyaannya gini. Jadi kan kita sebelum baca, ya kita nggak buang-buang waktu. Tekniknya itu pas UTBK sama SNBT bab LPE itu kita coba baca soalnya dulu. Semisal yang ditanyakan kan gini. How does author connects ideas between paragraph 1 and 2?
Bagaimana penulis itu eh, menyambungkan ide antara paragraf satu sama paragraf dua. Benar, teman-teman. Ada WA masuk. Jadi gini, coba coba kita baca dulu ya. Nanti sama saya artikan juga. Head of the Ombudsman Jakarta, Teguh Nugroho, on Tuesday said that the central government does not seem to have a comprehensive vision upon handling the coronavirus pandemic, COVID-19 pandemic. In addition to the recent talks of introducing a new normal restriction loosening concept despite any significant drop in the number of cases. Dari Ketua Ombudsman Jakarta, Teguh Nugroho, pada hari Kamis itu mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki penglihatan yang komprehensif tentang mengatasi eh, pandemi dari COVID-19. Nah, tambahan juga bahwa perbincangan terakhir itu mereka itu memperkenalkan tentang kehidupan new normal. Yang kalian tahu dulu itu pernah ada gagasan new normal ya, social distancing dan segala macamnya, pakai masker, eh, terus apa namanya, semprot desinfektan, sebagai pembatasan, restriction, loosening concept, eh, ya pembatasan kehidupan sosial kita, despite any significant drop in the number of cases. Meskipun ada penurunan yang signifikan dalam angka dari kasus pandemi COVID-19 tersebut. Eh, itu agak satu ya. Terus yang kedua ini, the central government is still heavily revolving around political economy consideration instead of evidence-based policies, said Nugroho in a text message to Tempo today, May 28. He expressed his pessimism that the COVID-19 pandemic would be able to be suppressed, saying that the central government, which he claimed remains to be inconsistent despite taking the role of the decision maker for every Indonesian region to break the chain of COVID-19 transmission. Si Nugroho ini bilang kalau pemerintah pusat ini, the central government, pemerintah pusat ini masih sibuk untuk merevolve, mengatasi masalah sekitar politik ekonomi. Consideration menyadari bahkan meskipun beliau mereka-mereka ini menyadari bahwa eh, ada policy, ada peraturan yang harusnya segera dibuktikan gitu loh. Kata Nugroho dalam sebuah pesan singkat ke Tempo hari ini tanggal 28 Mei. Dia menyampaikan, dia mengekspresikan tentang pesimisnya dia, jiwa pesimisnya dia bahwa COVID-19 pandemik ini eh, kelihatannya sedikit mensupres daripada pemerintah pusat, sedikit membuat rumit, membuat masalah kecil lah buat pemerintah pusat, sedikit membuat bingung pemerintah pusat, which he claim remains to be inconsistent despite taking the role of the decision maker for every Indonesian region to break the chain of COVID-19 transmission gitu. Uh, Meskipun dia seperti yang dia nyatakan bahwa itu kelihatannya ya inkonsisten, bahwa dia itu pemerintah pusat ini awalnya kayak apa optimis tapi sekarang kok malah apa ya wegah-wegahan gitu, inkonsisten despite taking the role. Yang seharusnya mereka itu mengambil peran penting dalam pembuat kebijakan pada setiap wilayah Indonesia untuk to break the chain of COVID-19 transmission, untuk merusak, untuk apa ya memotong penyebaran rantai dari virus COVID-19 ini di Indonesia. Nah, ini kan yang ditanyakan tentang bagaimana penulis mengkoneksi ide dari paragraf satu dan juga dua. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kalau ada yang tahu. Di paragraf satu ini ya, saya jelaskan dulu ya. Di paragraf satu ini
si Teguh Nugroho ini, ketua dari Ombudsman Jakarta ini bilang kalau pemerintah itu nggak punya visi penglihatan yang komprehensif. Ya kelihatannya nggak serius gitu loh pemerintah ini tentang mengatasi pandemi. Dan dia bilang di beberapa omongan perbincangan terakhir pemerintah, konferensi pers terakhir pemerintah itu dia bilang pemerintah itu cuma bilang new normal untuk mengurangi dari niatnya itu mengurangi apa niatnya itu untuk eh, gaya hidup baru ini disahkan segera disahkan. Bahkan meskipun sebenarnya ada penurunan kasus di eh, kasus pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua ini eh, dia itu semakin nggak yakin. Nggak yakinnya itu kayak gimana? Nggak yakinnya itu kayak dia itu memberikan statement bahwa the central government is still heavily revolving around political economy consideration instead of evidence-based policy gitu. Dia saking nggak yakinnya sama pemerintah itu, ya dia Teguh Nugroho ya. Teguh Nugroho ini membuat pesan ke Tempo, salah satu media nasional, bahwa dia itu menyampaikan kepesimisan dia tentang kebijakan politik atau kebijakan yang diambil pemerintah gitu. Eh, tentang keinkonsistennya pemerintah gitu dalam sebagai role-nya sebagai the decision maker, sebagai pembuat kebijakan. Yang seharusnya di sini kesannya harus bijak dalam membuat sebuah kebijakan for every Indonesian region to break the chain of COVID-19 transmission untuk memotong rantai penyebaran dari COVID-19 itu. Eh, jadi bisa kita simpulkan ya, kira-kira ini paragraf satu ini kan tentang apa namanya tentang pesimisan dari Teguh Nugroho ini melihat dari pemerintah ini nggak serius untuk menghadapi COVID-19, kasus kasus pandemi COVID-19. Dan yang kedua ini dia ini kayak negesin lagi gitu loh, diterusin diterangin lagi sama statementnya beliau di majalah Tempo gitu. Jadi kira-kira jawabannya apa teman-teman kalau boleh tahu? Kira-kira A, B, C, D atau E mungkin? Apa tak artiin dulu setiap A, B, C, D, E-nya? Saya ingin tahu jawaban dari kalian dulu lah. Gimana? Siapa tadi ya yang bolak-balik ngomong itu tadi? Apa Bentar-bentar. yang enggak? Siapa itu yang ngomong itu? Saya, A ya. iya kayaknya. Kan itu sudah Alasanmu ngasih bisa bilang A statement. itu gimana? Itu warga satu kan sudah statement kan dari itu Nugroho kalau misalnya misalnya pemerintah itu sudah tidak kompeten gitu, kompeten dalam Ya, menghadapi pandemi ini. Terus pada kedua itu sudah ditegesin kata masnya gitu kan, sudah ditegesin ya. lewat majalah Tempo dalam paragraf satu itu. Betul, betul, Kalau betul, betul. pemerintah tidak kompeten dalam menghadapi masalah COVID-19. Betul, betul, betul. Betul jawabanmu. Mas siapa tadi itu namanya? Awan aja Kak panggilannya. Oke, Mas Awan ya. Di Awan. Betul jawaban kamu A. Jadi di sini paragraf satu ini di jawaban A kan paragraf satu give statement about central government restriction loosening pembatasan yang kelihatannya mulai kehilangan pengaruh, kelihatannya mulai inkonsisten. Dan paragraf 2 exemplify the statement from paragraph 1. Paragraf 2 ini memberikan sebuah contoh lagi, maksudnya semakin menegaskan. Exemplify itu kesannya kayak semakin menegaskan bahwa pemerintah pusat ini kayak mulai laya-laya ya, mulai nggak apa nggak konsisten dengan pernyataannya bahwa mereka ini serius. Yang seharusnya pemerintah ini kan ya sebagai pembuat kebijakan, apalagi pemerintah pusat ya, sebagai acuan dari setiap daerah gitu. Nah, opsi A ini benar. Paragraph 1 gives statement about central government restriction loosening, and paragraph 2 exemplify the statement from paragraph 1.
Nah, kalau yang opsi B ini, paragraph 1 conclude detailed information about central government restriction loosening from paragraph 2. Paragraf 1 ini memberikan kesimpulan lebih detail tentang informasi about central government restriction loosening from paragraph 2. Ini salah ya teman-teman, ini jelas salah. Maksudnya kenapa? Karena di eh, central government restriction loosening ini jelas-jelas ada di paragraf 1, bukan di paragraf 2. Dan paragraf 2 ini bukan kesimpulan juga sebenarnya. Jadi jelas-jelas statement ini salah ya, opsi ini salah ya. Paragraf 1 memberikan kesimpulan informasi detail tentang pembatasan dari pemerintah pusat ini dari paragraf 2, itu jelas salah. Terus yang C yaitu tentang paragraf 1 previously mentioned central government restriction loosening as a non-comprehensive vision, and paragraph 2 give further statement about central government restriction loosening. Paragraf 1 sebelumnya mention tentang central government restriction loosening as a non-comprehensive vision, and paragraph 2 give further statement about central government restriction loosening. Oh, ini bisa jadi benar juga ya. Ini bisa jadi benar juga. Soalnya benar-benar. Paragraf 1 ini kan si Teguh Nugroho beliau ini bilang kalau nggak punya comprehensive vision tentang eh, mengatasi COVID-19 pandemik ini. Oh, iya, iya, saya revisi jawaban saya, sorry. Dan paragraf 2 ini memberikan statement lanjutan tentang pemerintah pusat tentang restriction loosening. Ya, 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 benar-benar. Ini opsi A kurang tepat, teman-teman, sorry. Opsi A ini kurang kurang lengkap. Kemungkinan yang benar sekarang opsi C ya. Kita lanjut bahas yang opsi D dulu. Paragraph 1 supports relationship between statement from head of ombudsman and paragraph 2 give reason behind central government lack of vision policy to loosening the restriction. Ini artinya paragraf 1 ini mendukung hubungan antara statement dari head of ombudsman, ketua dari ombudsman ini, dan paragraf 2 give reason. Ini salah ya teman-teman. Di paragraf 2 ini bukan alasan. Paragraf 2 ini ya jelas tentang statement, tentang pernyataan yang mendukung dari paragraf 1, bukan bukan paragraf 1 mendukung paragraf 2, tapi paragraf 2 harus mendukung paragraf 1 dari jawaban yang seperti itu. Lalu yang E, yang D ini jelas salah ya. Yang E, paragraf 2 give evidence about central government restriction loosening policies as a bad idea mentioned in paragraph 1. Ini sebenarnya bisa jadi benar, tapi kenapa salah? Karena paragraf 2 ini ya memberikan bukti ini benar sebenarnya. Buktinya apa ya, statementnya tadi. Tapi ya ini kita lihat kalimatnya dulu. Give evidence about central government restriction loosening policies as a bad idea mentioned in paragraph 1. Emangnya di paragraf 1 ini dia bilang kalau pemerintah pusat, polisi poin pemerintah pusat tentang new normal ini buruk. Enggak kan? Kan dia dia nggak bilang kalau kebijakan pemerintah pusat ini jelek. Tapi dia itu mengkritisi kalau pemerintah pusat ini nggak tegas gitu loh, nggak konsisten. Jadi sebenarnya opsinya antara A sama C. Tapi menurut saya opsi yang paling benar adalah C. Kenapa? Karena paragraf 1 ini mention tentang pembatasan dari pemerintah pusat as a non-comprehensive vision. Ini ya, said that the center does not seem to have a comprehensive vision untuk menghandle pandemi coronavirus. Terus paragraf 2 memberikan statement lanjutan, give further statement, memberikan statement selanjutnya about central government restriction loosening. Itu. Jadi jawaban yang paling tepat C ya. Maaf Awan, Awan tak apa, apa Awam tadi ya. Jawaban kamu kurang benar. Jawaban yang benar adalah C. Bisa dipahami ya teman-teman? Ini tentang soal connect idea, organization of idea. Atau ada kesulitan teman-teman dari soal yang pertama? Ini contoh aja. Halo, bisa dipahami ya? Tes, tes. Bisa, Kak. Bisa ya. Eh, kita lanjut soal yang kedua kalau teman-teman udah paham, udah selama belum ada kesulitan. Ini saya mau nyoba kalian, kalian saya suruh nyoba soal ini, enggak sih?
Nah, saya kasih waktu mungkin 2 sampai 3 menit untuk menjawab soal ini, untuk mengajarkan ya. Oh ini. Gimana ya? Sih, tak kecilin dulu. Eh. Kelihatan teman-teman ya, soal sampai sampai ini sampai D ini, sampai jawabannya kelihatan semua ya opsinya ya, sama Kelihatan, soalnya. kelihatan. Nah, ini coba kalian kerjain dulu. Ini kan masih berkaitan dengan materi kita yang pertama yaitu organization of ideas. Bagaimana sebuah ide itu dikonstruksi dalam sebuah bacaan. Nah, ini kan menanyakan tentang paragraf 1 dan 2 ini. Loh, kok gini? Pertanyaan nih. Bentar. Hmm, bentar teman-teman. Nomor 5. Ada yang salah ini. Oh, ini soalnya bukan ini ada yang anu ini. Bukan paragraf ini, passage. Paragraf 1 and 2 are related in that passage. Nah, because apa? Ini opsinya ada di sini. Sama kayak tadi ya soalnya ya. Tadi hubungannya itu apa? Relate-nya itu karena apa? Paragraf 1 sama paragraf 2. Nah, coba kalian baca dulu. Saya kasih kalian waktu 2 sampai 3 menit. Nanti kita bahas. Mungkin saya akan nunjuk satu orang, random ya. Sekarang 357 kalian coba kerjain dulu. Nanti atau jam 4 pas lah kita bahas. Saya mute dulu. Bentar. Mana ini anu? Hmm, Coba dibaca dulu. Nah, udah ya teman-teman ya. Ada mungkin ada relawan yang mau menjawab atau mau saya tunjuk gimana?
Ada lawan atau mau saya tunjuk? Tunjuk, tunjuk. Aman kak, Tunjuk ya. aman. Gimana? Safwan mau Ini jawab? di komen sudah ada jawabannya, apa yang jawab? Oh iya tak? Nggak lihat komen aku. Ya, di komen Loh. banyak, di komen. Nah, apa siapa namanya ini? Saiful, coba kamu jawab. Jawabanmu apa Saiful? Aku Aku nggak sih lihat komen ini. nebak A saya. Oh, nebak A ya? Nggih. Oh, iya. Bentar. Soalnya minus ngertiin saya. Nggak tahu cara mengartikan dengan Oh gitu ya. Jawaban kamu A ya. Oke, oke, oke. Bentar. Kita bahas ya. Kamu bisa coba baca Saiful. Paragraf 1 dan 2 aja. jangan minus minus. Nggak bisa dia. Tuh, nggak nyuruh ngatiin, cuman baca aja. Ngelatih apa ya? Ngelatih skill bahasa Inggris kamu lah. No no. No, no Sawan ya. aja sawan. Safwan, Safwan. Bisa nggak baca yang paragraf 1 sama 2? Ya boleh, boleh. Boleh, boleh, monggo. By 26, by 2015, there will be under 2 to 3 billion people on the earth, and the planet's population will consume twice as much food as now. Now, 5 years term has turned out that the cost of nature habitat and biodiversity and already more than 2/3 of our residual land is either in use or protected. As a result, we need to develop the technology to double the output of the 10, 15 main college crops. Practical is way to alleviate the burden on the developing country of feeding a rapidly growing population. Organization play of the WWF in the junior nature has made some strategic history described as food west of Africa, the continent that faced the greatest challenge of increasing food production. Clay believed the requisite responsibility of the genetic is one of the key. He suggests the mapping the nomes of staple food crops such as yams, planting of cassava, and slicing genetic traits can both increase production and improve your tolerance, disease resistance, and nutrients content. Thank you. Mickey Mouse. Mic-nya Mick, tuh. Kemute. Halo, halo, halo. Ya, 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 ya. Ya, mungkin benar jawaban siapa tadi? Jawaban Saiful benar, mungkin jawabannya A. Dan bacanya udah dibaca Safwan tadi juga bagus. Mungkin bisa latihan lagi ya, baca bahasa Inggris. Eh kita coba bedah dulu ya. By 2050, di tahun 2050, there will be another 2 to 3 billion people on Earth. Kira-kira bakalan ada 2 sampai 3 billion itu berapa berarti? Miliar. 2 sampai 3 miliar orang di bumi, and the planet's population will consume twice as much food as now.
planet ini bakalan planet ini populasi di planet bumi ini bakalan mengkonsumsi 2 kali lipat dari banyaknya makanan yang kita konsumsi sekarang. Misal sekarang ini semisal 1 juta ton. Lah di tahun 2025 lagi. 2050 itu ya didobel dikali dua. Ya jadi 2 juta ton atau berapa lah. For 50 years farmland has grown at the cost of natural habitat and biodiversity, and already more than two-thirds of agricultural land is either in use or protected. Untuk 50 tahun, lahan pertanian sudah tumbuh di daerah at the cost of natural habitat and biodiversity di tempat dengan biaya habitat tempat natural, tempat alam dan biodiversity, sebuah tempat di mana keragaman biologinya itu banyak. Apa ya biodiversity ini? Istilahnya agak susah ini. Dan sudah lebih dari two thirds 2/3 dari lahan pertanian ini, agrikultural ini sudah digunakan atau sudah terlindungi lah. Ya, maksudnya terlindungi ini kita cadangkan buat eh, masa depan gitu, buat di masa yang akan datang, di tahun 2050 yang akan datang gitu. As a result, sebagai hasil, we need to develop the technology to double the output of the 10 until 15 main calorie crops, particularly if we are to alleviate the burden on developing countries of feeding a rapidly growing population. Argues Jason Clay of the WWF in the journal Nature. Sebagai hasilnya, kita harus membangun teknologi untuk meningkatkan, untuk mendobel the output of the 10 until 15. Di output itu kayak hasil hasil dari 10 sampai 15 crops itu apa ya? Padi atau jagung. Hasil dari eh, pusat ya. Hasil dari pertanian utama kita kan biasanya antara jagung di luar negeri itu antara padi sama jagung. Padi kan di Indonesia ya. Biasanya di luar negeri itu jagung. Particularly if we are to alleviate the burden on developing country. Apalagi untuk mengatasi ya masalah-masalah di negara berkembang supaya feeding a rapidly growing population untuk mengatasi biasanya negara-negara berkembang ini kan rakyatnya banyak ya. Indonesia kan banyak. Rakyatnya populasinya sampai 2 juta tuh 2 juta. 270 juta, 285 juta lah sekarang. Di Brasil itu juga banyak populasinya dan mereka otomatis negara-negara berkembang ini membutuhkan banyak eh, cadangan makanan, cadangan bahan pokok lah, kayak jagung, gandum, terus padi untuk mengatasi rapidly growing population, untuk mengatasi pertumbuhan populasi mereka yang cepat gitu. Argumen dari Jason Chloe of the WWF in the journal Nature. Eh, Pendapat dari Jason Clay di WWF di jurnal Nature, jurnal alam. He makes some strategic suggestion. Dia membuat beberapa saran strategis yang dideskripsikan describe as food wages for Africa. Eh, apa ya, food wages itu? Sebuah lahan, mungkin lahan di Afrika. The continent that face the greatest challenge of increasing food production. Di Afrika ini wilayahnya itu mengalami masalah di mana tantangan terbesarnya mereka itu untuk eh, meningkatkan produksi makanan, produksi bahan-bahan pokok. Clay believes the responsible use of genetics is one of the key. Clay ini percaya bahwa eh, caranya paling tepat ya menggunakan perubahan genetik mungkin ya. Perubahan genetik ini adalah kunci gitu loh. He suggests that mapping the genomes of staple food crops such as yams, plantains, and cassava and selecting genetic traits can both increase production and improve drought tolerance, disease resistance, and nutrient content. Uh, Mana tadi? Dia menyarankan bahwa memetakan genom ini kayak aku kurang tahu ya di biologi ya, of staple food crops dari beberapa
tanaman perpadian apa jagungan ini seperti yams, plantains, and cassava. Cassava ini kayak umbi-umbian and selecting genetic traits can both increase production, dapat meningkatkan produksi dan mengembangkan improve drought tolerance, kegagalan apa ya toleransi gagal panen dan disease resistant, tahan tahan hama lah disease resistant dan konten dari nutrisinya dari padi atau tanaman itu tersebut. Nah, yang ditanyakan ini kan antara paragraf satu dan 2 ini hubungannya apa gitu kan ya? Siapa tadi yang jawab? Safwan itu tadi, apa Saiful lah? Saiful tadi jawab. Nah, discuss population impact. Paragraph 2 offers technological solution. Di paragraf satu ini kan si bukan si sih sebuah gambaran umum lah bacaannya itu tentang eh, ini kita ini bumi kita ini bakalan menghadapi gelombang perkembangan populasi yang besar-besaran. Dan menurut penulis ini dalam 50 tahun farmland ini pertanian ini lahan pertanian ini harus menjadi natural habitat dan biodiversity yang seharusnya eh, eh, 2 sampai 3 dua per tiga dari agricultural land itu harus digunakan atau enggak ya diproteksi ya jangan cadangan lah untuk masa depan gitu. Yang A ini jawabannya adalah discusses population impact, dampak dari peningkatan populasi. Dan yang paragraf 2 offers the technological solution. Ya benar, di paragraf 2 ini ada sebuah teknologi, saran dari sebuah teknologi untuk mengembangkan sebuah technological apa namanya growing solution, growing crops, sebuah teknologi untuk mengembangkan pertanian agrikultural. As a result, we need to develop the technology to double the output of the 10 until 15 main calorie crops gitu. Jadi kemungkinan jawaban yang paling benar adalah A. Yang pertama kan population impact, yang kedua kan si penulis bukan si penulis sih, ada seorang namanya Jason Clay ini menawarkan technological solution, solusi yang berbasis teknologi untuk mendobel hasil dari crops ini tadi, tanam-tanaman ini tadi, pertanian ini tadi. Nah, yang B sets the challenging situation di paragraf pertama ini challenging situation ya mungkin iya, tapi di paragraf 2 ini is on the need of technology, kebutuhan teknologi. Ini yang paragraf 2 ini kurang tepat dan paragraf satu ini sets the challenging situation ini juga kurang tepat. Paragraf 2 ini kan harusnya offers, ya benar nomor satu ini dari yang A ini tadi offers technological solution, bukan kebutuhan untuk teknologi. Sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi si Jason Clay ini menawarkan karena pandangannya tentang masa depan ini kita ini populasinya meningkat cepat gitu loh. Yang C ini explain population growth. Yang pertama, yang paling pertama. Yang paling kedua develop areas of agriculture. Ya ini jelas salah ya. Yang di paragraf 2 ini enggak mengembangkan untuk memperluas area agriculture. Jadi ya jelas salah. Dan yang D expose the impact of agriculture dan yang paragraf 2 restore the damage. Ini juga salah ya. Expose the impact of agriculture juga enggak. Yang di impact sebenarnya populasinya. Di paragraf satu bahas tentang impact dari population, bukan dari agrikulturnya. Terus yang paragraf 2 restore the damage. Nah ini salah ini yang D ini. Tadi yang paling tepat jawabannya A. Benar jawaban siapa tadi? Saiful tadi benar ya. 100 untuk Saiful ya. Wah, Jawaban alhamdulillah. A. Jawabannya oh, benar. Mantap. Ini masih di organization of idea. Yang kedua tadi tentang apa ya? Lupa aku soalnya. Apa tadi? Statement ya kalau nggak salah ya. Iya benar ya. Benar. Statement. Apakah benar? Kok iki? Bentar. Oh, ini gagasan. Oh ya, statement. Kita lanjut ke soal yang statement. Aman ya teman-teman ya. Tadi soal apa jawabannya bisa dipahami ya? Mana tadi?
Aman, Kak. Aman ya. Bisa mengerjakan ya kira-kira ya. Sekarang kita lanjut ke soalan yang I statement tentang menyatakan ulang suatu kalimat di dalam paragraf itu di dalam sebuah opsi di opsi yang ditanyakan gitu. Bagaimana cara menyatakan ulang I statement paraphrase? Kok iki? Sik, bentar. I statement nah ini. eh saya kasih kalian waktu 2 menit lagi ya untuk membaca ini. Tapi udah tak jelasin ya tadi tentang ombudsman ini tadi ya. Soalnya gimana? The sentence Nugroho advised people to take an example of Vietnam that has somewhat managed to control and suppress the COVID-19 pandemic means, bentar, kita cari dulu. Pandemic. Hehe, apa? To take an example. Oh, Vietnam. Oh ini, di bawah ya, kalimat paling bawah. Nugroho advised people to take an example of Vietnam that has somewhat managed to control and suppress the COVID-19 pandemic. Bentar, garis bawah kok tak kebeli ya? Garis bawah. Tapi udah ada sih. Langsung di ini aja ya, di statement langsung dari soalnya aja. Soalnya kita kalau ketemu soal model kayak gini, ya statement, kalian sebenarnya nggak perlu baca the whole paragraph kayak cari organization of idea, karena yang ditanyakan cuma satu kalimat gitu loh. Jadi kayak ini ya, kayak contoh ini ya, the sentence Nugroho advise people to take an example of Vietnam that has somewhat managed to control and suppress the COVID-19 pandemic. Means, artinya ini apa? Kira-kira yang sama dengan kalimat ini, bla 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 ini artinya apa? Cari di opsi ini. Tak kasih waktu 1 menit ya untuk menjawab. Tak mute dulu. Mana mute-nya? Lebih. Udah ketemu jawabannya teman-teman? Gampang kok itu. Insya Allah. Mungkin ada yang bisa jawab, Sudah, Kak. memberikan memberikan Sudah. tebakan jawaban apa? Paramita, Glory Islamic. Jawabannya apa Jawab, kira-kira? jawabannya C. Soalnya ambilnya dari persamaan. Di Ya, soalnya kan take an example. Kalau jawaban di C itu digantinya di role model gitu. masuk. Betul banget. Betul. Betul, Paramita. 100 buat kamu. Jawaban kamu C benar. eh Langsung kita bahas ya. The sentence, Nugroho advised people to take an example of Vietnam that has somewhat managed to control and suppress the COVID-19 pandemic. Kenapa jawabannya bisa C? Nugroho, ini ya, ini coba artikan ya jawaban yang C ya. Nugroho cited Vietnam as a role model for Indonesia to control COVID-19 pandemic. Nugroho cited ini kayak kalau bahasa akademiknya itu mensitasi. Mensitasi itu sama kayak menyebut ini loh Vietnam. Vietnam ini udah berhasil sebagai contoh. eh, jadiin Vietnam ini contoh. Indonesia ini pemerintah Indonesia ini diberikan saran oleh Nugroho. Jadiin Vietnam ini contoh. Karena negara mereka ini Vietnam ini udah berhasil ngatasin COVID-19 pandemi dari COVID-19 gitu. Nugroho cited Vietnam as a role model, sebagai contoh for Indonesia ya di sini ya for Indonesia government ya for Indonesia to control COVID-19 pandemic. Ini sama kayak Nugroho advise people to take an example of Vietnam that has somewhat managed to control and suppress the COVID-19 pandemic.
people ini sebenarnya konteksnya bukan people rakyat ya dalam konteks luas, tapi sebenarnya dalam konteks government pemerintahan gitu. Jadi jawaban C ini paling benar. Coba kita lihat ke jawaban opsi A ya. Nugroho advise people to cure COVID-19 pandemic like Vietnam. Cure ini cure ini bukan nge-treatment ya. Cure ini kayak menghadapi sebenarnya. Bukan bukan mengambil contoh sebenarnya. Jadi kurang tepat. Sebenarnya hampir sama, cuman kurang tepat karena kurang lengkap gitu. Nggak ada, ini kan ada role model. Role model kan contoh gitu. Terus advice-nya juga sudah benar yang A ini, tapi ya kurang lengkap aja. Ada yang dikurangi dari sentence-nya itu. Yang B, eh Nugroho want Vietnam as role model to control COVID-19 pandemic. Perubahan ini memperingatkan, loh kok malah memperingatkan? Oh, jelas salah gitu. Nugroho memperingatkan Vietnam, kok malah memperingatkan Vietnam? Harusnya memperingatkan bangsamu sendiri, Indonesia. Nugroho want Vietnam as role model to control COVID-19 pandemic. Memperingatkan Vietnam sebagai role model, oh malah gak nyambung. Yang D, Nugroho advise people to follow instruction from Vietnam to control COVID-19 pandemic. Nugroho menyarankan eh, orang-orang untuk apa mengikuti instruksi dari Vietnam untuk mengontrol, menjaga COVID-19 pandemi. Oh, salah, ini sudah jelas, jelas salah. To follow instruction, bukan menjadikan contoh gitu loh. Ini salah ini yang dia. Nugroho yang ini Nugroho want people to follow government instruction from Vietnam to control COVID-19. Tambah salah. Oh, malah memperingatkan orang-orang untuk mengikuti instruksi dari pemerintah mana Vietnam gitu untuk mengontrol COVID-19 pandemi. Jadi yang paling benar adalah C. Nugroho itu apa menyuruh Vietnam, menyuruh Vietnam dijadikan contoh sebagai kepada Indonesia sebagai contoh bahwa ini Vietnam ini udah mengatasi COVID-19 pandemik dengan baik loh. Jadiin mereka ini contoh gitu. Nah ini sama, yang C ini sama kayak sentence yang ditanyakan seperti itu. Siapa tadi yang jawab? Paramita 100 buat kamu. Benar jawaban kamu C ya. Kita cari soal yang selanjutnya ya. Udah nggak ya? Bentar, bentar. Statement. eh nggak ada kesulitan ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Statement itu kayak menyatakan ulang gitu loh. Aman ya. Paraphrase. Nah, mana lagi ya. Bentar. Dari statement. Nah, which of the following best state ideas of paragraph 4. Nah, ini agak sulit ini. Bentar. Nah, ideas of paragraph 4. Sih. Loh. Ah, mana tadi? Ya, bentar. Paragraph 4. Kelihatan ya teman-teman ya. Bentar. Paragraph iya ya. Ini ya. Paragraf 4, restatement. Ini perlu dibaca semua nggak ya? Enggak harusnya. Ebola. Kalian ngerti Ebola kan ya guys ya? Ebola ini sebuah epidemi. Kalau nggak salah, epidemi penyakit virus di Afrika. Kayak sejenis malaria kalau nggak salah Ebola ini. Kalian coba baca ini ya. Di paragraf keempat ini, kan yang ditanyakan di sini kan which of the following best state ideas of paragraph 4. Jadi kalian harus cari ide di paragraf 4 dulu. Nah, nanti idenya kira-kira apa? Nanti kalian state dan cari jawabannya di opsi yang nanti ya habis ini tak lihatin soalnya. Kalian baca dulu. Mulai dari paragraf 4 ini ya. So why is it that sampai at our peril. Kalian coba baca dulu ya. Saya kasih waktu mungkin 2 menit atau 1 menit. 2 menit lah. Kalian pahami dulu kira-kira idenya ini apa. Nah, ini agak kompleks soalnya kalian harus nyari idenya dulu baru kalian statement. Ini levelnya agak sulit lah teman-teman. Kalian cari idenya dulu, kira-kira ini bahas tentang apa, gagasan pokoknya apa di bab 4 ini, baru nanti tak lihatin state-nya bagaimana. Saya kasih waktu mungkin 2 sampai 3 menit, habis ini tak lihatin soalnya kalau udah. Oke ya, tak mute dulu ya, aku.
Udah ada yang nemu idenya teman-teman? Gimana? Jadi waktu kita udah mulai mepet ini. Baru setengah perjalanan kita. Bentar-bentar. Atau bahas aja ya, biar nggak terlalu sore ini. Atau udah ada yang nemu idenya kira-kira apa? Itu karena gagal menemukan kayak ini loh Kak. Jadi penyakitnya itu nggak diseriusin karena dikira itu cuman disebabkan karena geografis aja. Padahal itu udah diriset dari puluhan tahun kayak gitu sih mungkin. Oh iya 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 iya. Iya. Mantap mantap Paramita. Eh, ya coba kita kita baca dulu ya. Kita cari tahu ini jawaban Paramita tadi gimana. Tapi benar sih kayaknya. Ya, so why is it that? Jadi ya sekitar 40 tahun after Ebola first surface, setelah kemunculan Ebola ini, dunia ini menemukan dirinya ini bahwa sebenarnya dunia ini panik gitu loh. And up to 10,000 people are dead. Eh, Sekitar 10.000 manusia ini mati gitu loh. Owing to a bug that's probably preventable thanks to scientific research done decades ago. Pada tanya ini. eh Owing to a bug, eh, mengacu ke ini kayak masalah ya sebenarnya. Bug that's probably preventable yang seharusnya bisa bisa diatasi dengan bisa dicegah lah sebenarnya di dengan research science ya, jurnal penelitian ilmiah yang diselesaikan beberapa dekade yang lalu. The answer is that Ebola was regarded as someone else problem. Jawabannya ini sebenarnya Ebola ini disebabkan oleh seseorang, masalah dari seseorang. It was a tropical disease of low importance and presumed to be contained by geography and climate to a part of the world that held little economic interest to the rest of us. Mana itu ya? Lanjutnya. Uh, it was a tropical disease. Ini masalah tentang biostopis, gara-gara rendahnya importance and constraint by geography yang juga disebabkan oleh geografi dan iklim. Climate ini iklim, to a part of the world that help, menjadi bagian dari dunia yang memiliki little economic interest to the rest of us, yang kelihatannya di Afrika ini ekonominya ini kurang menarik gitu loh. But therein lies a solitary lesson. Because if even a tiny fraction, less than 1% of what the present outbreak is now costing the world in terms of lost productivity, humanitarian and human lives lost had been spent 20 years ago to develop an Ebola vaccine. Ada ada pelajaran yang bisa disaluti lah. Because sebab karena masalah kecil, fraksi yang kecil ini kurang dari 1% dari dunia ini kan epidemi kan dalam lingkup yang kecil ya. Of what the present outbreak, dari kebakaran eh, di masa itu yang sekarang telah menghukum dunia, costing the world in terms of lost productivity, kehilangan produktivitas, humanitarian and human lives lost had been spent 20 years ago to develop an Ebola vaccine. Uh, Seluruh umat manusia ini kehilangan produktivitas karena harus dituntut membuat vaksin Ebola gitu untuk menyembuhkan orang-orang di Afrika ini. We probably wouldn't be in this position now. Semisal ada vaksin itu ya mungkin Ebola ini kemungkinan besar juga nggak nggak hanya mandek di epidemi, mungkin bisa jadi pandemi kayak COVID-19 gitu loh. It is easy to dismiss a tropical disease. Ini mudah untuk dismiss ini, meninggalkan penyakit tropikal sebagai isu yang tidak menyebar di barat. But the present situation is a warning shot across our coast that we ignore at our peril. Di situasi yang sekarang gitu, itu memperingatkan kita tentang tembakan yang apa ya, panah panah dari sebuah busur itu bisa mengarah kemanapun, bahkan ketika kita tidak memperdulikannya gitu. Jadi
Kira-kira nomor 10 ini jawabannya apa? Idenya apa? Benar-benar. Idenya ini berarti Mas ya ini easy to dismiss topical disease as an issue. Jadi kita sebenarnya gampang banget untuk menyepelekan masalah-masalah orang di sana gitu, orang-orang Afrika sebenarnya, tanpa sebenarnya tahu dampaknya ini sebenarnya bisa menyebar ke belahan dunia lain juga gitu loh. Jadi kira-kira jawabannya mana teman-teman? Statement. Ada yang bisa jawab? Ebola has been a major problem for 40 years, so it will be over soon. Ebola sudah menjadi masalah yang umum sampai 40 tahun. So it will be over soon. Ya itu bakalan segera berakhir ya gitu. Yang ke B, Ebola only affects the countries with little economic and political power. Ebola hanya menyerang negara dengan eh, ekonomi, power ekonomi dan politik yang sedikit, yang kecil gitu. The number of patients dying from Ebola will likely to remain the same. No, total dari pasien yang meninggal gara-gara Ebola ini mungkin akan stagnan, akan sama ya segitu-segitu aja gitu loh. Scientists are developing vaccine that can be used for animal and humans. Scientists mengembangkan vaksin yang bisa digunakan oleh hewan dan juga manusia. Had its vaccine been seriously created earlier, Ebola could have been cured. Apa kira-kira jawabannya teman-teman? Kak, Gimana? jawabannya Oh ya, kenapa kok Kira-kira gimana? Jawabannya kok gimana? Oke, Karena kita reverse kalau ke sini. misal vaksinnya udah dibuat serius itu kan paragrafnya udah menyebutkan bahwasanya ini tuh kayak dibuat sepele gitu loh penyakitnya. Ya, Tapi kalau betul. dibuat serius pasti eh, gak bakal lebih kayak Ya, gak bakalan separah itulah ya. Bentar. Had its vaccine been seriously created earlier, semisal kalau vaksin ini diseriusin dibuat lebih awal, pasti Ebola nggak akan separah separah yang pernah diceritakan, separah yang pernah kita tahu gitu loh. Jadi idenya itu benar. Tadi di step-nya itu di sini ya. So why is it that nearly 40 years after Ebola first surfaced, the world finds itself in a state of panic and up to 10,000 people are dead. 10.000 orang udah mati gitu. Owing to a bug that's probably preventable thanks to scientific reason don't decades ago. Nah di sini, yang seharusnya kalau kita percaya sama saintis untuk apa tadi, untuk menyelesaikan masalah ini dengan pengembangan vaksin, ya seharusnya bisa dicegah bahkan Ebola ini nggak sampai kayak separah itu gitu loh, nggak sampai berkembang sampai epidemi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mana tadi? Semisal vaksin yang dibuat oleh para saintis, para ilmuwan kesehatan medis ini disusun lebih awal, eh, harusnya Ebola nggak sampai sekarang. Dibacanya tadi kan harusnya Ebola tidak akan, bukan tidak akan, mungkin bahkan bisa mencegah Ebola. Jadi di sini diparaphrase di statement bahwa had it vaccine been seriously created earlier, kalau vaksin itu dibuat lebih awal, Ebola mungkin tidak akan separah sekarang gitu. Jadi seperti itu. Jawaban jawaban saya tadi paramita tadi benar. 100 buat paramita ya. Mantap. Karena ini udah jam setengah 5, sebenarnya materi kita masih benar-benar. Saya tak lihat dulu ya. Materi kita masih setengah jalan teman-teman. Hmm. Masih ada inference sama apa tadi satunya ya, lupa aku. Inference sama stated sama unstated question. Ini mau dilanjut atau gimana teman-teman? Karena kita tadi kan waktunya sempat molor 15 menit ya. Sekarang masih jam setengah 5. Kalau semisal aku minta tambahan waktu untuk teman-teman untuk bahas materi ini boleh nggak ya? Tapi kalau bahas soal kayaknya waktunya nggak cukup deh. Gimana teman-teman? Atau mau diakhiri sekarang? kalau dari aku boleh aja Kak, tapi nggak tahu kalau teman-teman. Oke, oke. Gimana teman-teman yang lain? Eh, bentar-bentar. Mau lihat berapa sih yang anu? Aman kak? Aman, aman, aman. Aman Kak, lanjut aja. Oke, dilanjut ya.
Soalnya ini yang ikut juga nggak banyak sih. Harusnya ya yang ikut-ikut ini ya harusnya orang-orang yang niat ya. Kelihatan ya Ya, teman-teman ya, kan aku ya. enggak Kak. Oh enggak ya, sih, bentar. Enggak. Rata-rata segini emang Kak dari kemarin-kemarin. Supply. Oh, oh gitu ya. Tapi Iya. nangkapku apa namanya di grup itu kan ada berapa ya? Ada sekitar 80-an anak. Enggak sampai Betul. 50 orang yang join dari kemarin, dari awal. Oh, banyak yang anu ya berarti ya, banyak yang absen ya Hmm. berarti ya. Nggak sampai 50 loh bahkan. Ini malah 35 Oh. cuman. Rata-rata segini berarti ya. Ya rata-rata 30 sampai 40 kata mentok. Oh, baik, baik, baik. Oke, oke, oke. Ternyata salah salah anggapan aku. Ya udahlah, kita bahas ini dulu ya, lanjut ya. Kita kita agak percepat. Mungkin setelah ini aku kirim ya anunya, apa namanya? Materinya ini sebagai pembahasan dan juga mungkin soalnya sebagai referensi kalian juga. Nah, lanjut. Sekarang jam berapa? Jam 4.38. Oke, yang ketiga, materi yang ketiga yaitu inference atau conclusion. Ya, bisa kalian tangkap lah conclusion ini artinya dalam bahasa Indonesia itu kesimpulan ya. Inference, kita bisa mengambil kesimpulan atau mencari kesimpulan sendiri. Inference atau conclusion adalah kesimpulan yang tidak tertulis langsung dalam teks, tapi dapat dipahami dari informasi yang tersedia atau kan Fai kono. Bentar, bentar, bentar. Si. Tak mulai lagi. Bentar, sorry. Tuh, udah ya kelihatan ya teman-teman. Muncul ya? Sudah. Udah ya. Tak present. Inference atau conclusion. Ya, namanya aja conclusion ya. Jelas pasti kesimpulan yang dicari ini. Subclass materi ini. Adalah kesimpulan yang tidak tertulis langsung dalam teks tetapi dapat dipahami dari informasi yang tersedia. Jadi di sebuah bacaan itu ada informasi. Nah, kalian itu soalnya itu menyuruh kalian untuk mencari inference. Conclusion itu kayak kesimpulan yang nggak dijelasin secara detail di sebuah paragraf itu. Nah, bentuk soalnya itu kayak it can it can be inferred that eh, itu dapat disimpulkan bahwa gitu. Nah, biasanya bahwa ini sebenarnya ini konsepnya hampir sama kayak statement. Tapi kalian ini cari kesimpulan dan kesimpulannya ini eh, tersirat gitu loh. Kesimpulannya ini enggak sebenarnya ada mungkin, tapi kalian membuat kalimat lain, kalimat baru yang apa ya, sebuah kesimpulan bukan sebuah kesimpulan yang kan itu tadi tersirat ya. Kan enggak ada detailnya. Tapi kalian nangkep dari mungkin dari idenya atau apa, baru kalian bisa nyimpulkan dengan kata-kata dengan opsi-opsi yang hampir sama ya. Istilahnya statement dari kesimpulan yang ada di dalam paragraf yang sudah dijelaskan gitu. Terus betul-betul soalnya kayak gini, it can be inferred that, nah, ini kan invert, nyari kesimpulan inference itu tadi dari kata inference. The passage suggests that, ini kayak bacaan ini menyarankan apa gitu loh, kan tersirat. Pokoknya inference itu kesimpulan yang tersirat gitu loh, dan nggak terjelaskan detail di dalam suatu bacaan. The passage suggests that, apa menyarankan apa sih sebenarnya bacaan itu tadi. The author implies that, eh, penulis ini mengimplikasikan tentang apa gitu loh, mengimplikasikan bahwa apa gitu. We can conclude that, kita dapat menyimpulkan bahwa apa gitu. The author assume that, nah kalau assume ini kayak pendapat pendapat pribadi dari eh, siapa namanya penulis itu. Kira-kira authornya ini memiliki asumsi apa gitu. Ini kan sama kayak kesimpulan tersirat semua sebenarnya. Infer, suggest, imply, conclude, assume. Assume ini kesimpulan, asumsi dari penulis. Conclude ini kesimpulan sama. Imply ini mengimplikasikan. Implikasinya apa sih sebenarnya? Suggest menyarankan apa? Secara tersiratnya menyarankan apa? Infer juga kesimpulan sama. Sama kayak conclude gitu. Strateginya, cara menjawab soal inference itu, temukan petunjuk pada teks. Kira-kira cari clue-nya lah. Kira-kira ini yang tersirat ini apa sih, tentang apa sih gitu loh. Terus hubungkan informasi yang ada, hubungkan informasi dari setiap paragraf, itu setiap paragraf, setiap bacaan yang mungkin ada dalam paragraf tersebut. Mungkin yang ditanyakan tentang paragraf atau tentang the whole passage, tentang beberapa paragraf.
Tapi kalau misal contohnya konteksnya adalah sebuah paragraf, ya itu kalian hubungkan informasi ini bahas tentang apa. Nah, setelah kalian nangkep ini tadi sebuah paragraf ini bahas tentang apa, informasinya tentang apa aja, buat kesimpulan yang paling logis, yang menurut kalian paling masuk akal gitu loh, paling make sense tentang bacaan yang sudah kalian baca itu tadi gitu. Oh, udah beda, udah pak. Dari sini paham ya teman-teman ya, inference atau conclusion ini. Kalian ambil kesimpulan tasiat lah dari sebuah bacaan. Aman ya? Ini langsung mau tak kasih contoh soal soalnya. Wis mepet soalnya. 443. Tak kasih satu contoh soal lah ya. Sebagai referensi. Bentar. Eh, halo, halo. Masih masih nyimak semua ya? Tes, tes. Masih. Masih. Oh, masih. Siap, siap. Oke, oke, oke. Tadi kan tentang conclude ya. Inference ya. Oke, bacain dari yang paling awal, Pak. Kayak mana ya? Bentar, bentar. Organization of ideas, statement. Nah, ini inference. Nah, ini bahas aja lah biar biar apa biar nggak lama. Atau kalian baca dulu. Wes tak langsung nggak baca aja lah. Eh ini apa yang tak artikan ya? Australian will sing a different version of their national anthem from 1 January after Prime Minister Scott Morrison announced a change to the words on Tuesday. Langsung tak artikan aja lah. Australia bakalan menyanyikan versi yang berbeda dari eh, anthem nasional mereka, lagu kebangsaan mereka mulai dari 1 Januari setelah Perdana Menteri mereka Scott Morrison announce change, mengumumkan perubahan ke kata pada hari Kamis gitu. The anthem will no longer refer to Australia as young and free. Lagu kebangsaan mereka ini nggak bakalan sama lagi kayak yang merepresentasikan Australia sebagai sebuah negara yang muda dan bebas gitu, young and free. In an attempt to reflect the country's long indigenous history, sebagai sebuah upaya untuk merefleksikan eh, sebuah sejarah negara ini yang panjang gitu loh. The announcement was a surprise but welcome across the government. Pengumuman ini sebenarnya layaknya sebuah kejutan, tapi alhamdulillahnya di welcome kan, diterima dengan sangat baik oleh pemerintah. Mr. Morrison ngomong bahwa dia berharap perubahan ini akan menciptakan spirit of unity, semangat persatuan. Unity itu persatuan. People inhabited Australia for tens of thousands of years before it was colonized by mostly white English settlers in the 18th century. Ini udah menduduki Australia ini udah dari 10 atau ribuan tahun yang lalu, sebelum dikolonisasi oleh kebanyakan orang pendatang dari Inggris, orang-orang Inggris dari abad 18 gitu, pada abad ke-18. The line to be removed in the anthem, which is called Advance Australia Fair, for we are young and free. Instead, people will sing for we are one and free. Lirik yang dihapus di anthem itu, which is called Advance Australia Fair, is for we are young and free. Nah, ini lirik yang dihapus dalam anthem Australia, lagu kebangsaan Australia tersebut. Nah, diganti jadi gini, for we are one and free. Dari yang for we are young and free jadi for we are one and free. Jadi kesannya dari yang dulu kesannya itu mudah dan bebas, sekarang kesannya ini adalah menciptakan semangat persatuan. We are one. Kita ini satu sebenarnya. Ya sama kayak di Indonesia Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu. For we are one. Kita ini satu dan kita ini bebas. Kesan bebasnya ini nggak hilang, tapi we are young-nya ini yang direvisi gitu. Nah, gitu ya. Earlier this year, the leader of New South Wales State, di awal tahun ini, pemimpin dari New South Wales State, Premier Gladys Berejiklian, menyarankan perubahan.
saying the current wording ignored Australia's proud First Nation culture. Mengatakan bahwa current wording ignored, mengatakan bahwa kata-kata kalimat ya kata-kata terakhir dari Australia Proud First Nation ini culture ini anu diabaikan gitu loh. Changing young envy to one envy takes nothing away, but I believe it adds much. Sebenarnya ganti ganti yang envy ke one envy ini ya gak ada beban apa-apa, nothing sebenarnya. Cuman uh, ya sebenarnya nggak terlalu berdampak apa-apa. Cuman ya dia percaya bahwa itu akan menimbulkan manfaat yang banyak sebenarnya. Kata dari si Morrison ini, who is a conservative say. It recognizes the distance we have traveled as a nation. It recognizes that our national story is a town from more than 300 national ancestries and language groups, and we are the most successful multicultural nation on earth. Ada seorang konservatif, seorang yang kolot, yang percaya tentang konservatif itu bilang kalau ini merecognize tentang jarak yang kita miliki, yang kita jelajahi sebagai sebuah bangsa Australia itu. Ini merecognize bahwa cerita nasional kita ini telah tertulis, telah tergambar lebih dari 13 national ancestries and language group. Ini kayak 300 bangsa, 300 bangsa lebih di Australia dan eh, kelompok bahasa yang mereka ini adalah the most successful multicultural eh, negara dengan budaya multikultural ya yang paling sukses di bumi ini ya sebenarnya Indonesia sih kalau kalian tahu tapi ya ini klaim mereka aja. He also said the change celebrated the unity Australia formed during the coronavirus pandemic. Dia mengatakan bahwa perubahan ini perubahan perayaan persatuan Australia ini di, dideklarasikan di form ditemukan sebelum coronavirus pandemi gitu. Opposition leader Anthony Albanese commented that the country should be proud of the fact that we have the oldest continuous civilization on the planet right here with First Nation people. Eh, Orang oposisi, orang yang bertentangan dengan pemerintah ini si Anthony Albanese ini berkomentar tentang country ini seharusnya bangga tentang fakta bahwa kita ini sebagai peradaban, salah satu peradaban lanjutan yang paling tua di planet dan eh, dengan nasionalis dengan with First Nation people dengan orang dengan negara pertama gitu loh dan kebangsaan pertama. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Inferensinya apa dari yang kalian tangkap itu tadi? Atau kesulitan kalian? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak jawab aja ya. Sebenarnya yang disimpulkan di sini adalah apa ya? Bentar, bentar, bentar. Bisa, bahwa satu sono itu ya jawabannya ini adalah ini C ini ya. Kalau yang D ini White English settlers came to Australia at 18th century. Ini 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 bukan bukan kesimpulan ya ini ya. Before 18th century there was no people in Australia ini juga bukan bukan kesimpulan. Nah, ini ya ini bagian di dalam tadi cuman cuman ya bukan the whole paragraph gitu the whole passage. Australia is not a multicultural nation ya, ini sudah salah ini. Oh, Australia ini multicultural nation. People doesn't welcome the announcement of national anthem change. Uh, People sebenarnya ya enggak sih. People ini menerima kok. Ya sebenarnya yang paling tepat ya ini. The line change will not be applied soon after 1 January of 2020.
Australian will sing different version of the national anthem from 1 January after Prime Minister Scott Morrison announced a change to the word on Thursday gitu. Balik lagi, in France, kesimpulan, balik lagi ke kalian kalau masih ingat tentang bab bab main idea di minggu kemarin ya. Kalian harus coba membaca teknik membaca cepat, skimming. Jadi skimming itu kalian harus coba membaca cepat. Membaca cepat itu kalian memahami cari lah main idenya itu di awal di awal passage kira-kira di sini sama di akhir itu kalian coba skimming dan rata-rata besok pasti bacanya ya segini-segini sebenarnya. Minggu lalu kan kalian tak tunjukin soal-soal yang pendek ya, yang satu satu paragraf. Jadi UTBK sepengalaman saya di 2 tahun yang lalu soal-soalnya ya panjangnya segini-segini. Nah itu bukan bukan lagi menyulitkan, itu menguras waktu teman-teman tentunya ya. Itu memakan waktu yang lumayan banyak itu. Enggak terkadang banyak orang itu terlalu berfokus pada baca soal, tapi mereka itu nggak paham ini tentang apa gitu. Karena mereka terlalu bingung teman menerjemahkan satu persatu dari kalimat-kalimat yang ada di bacaan tersebut. Kalian harus mencoba skimming. Awalnya ini tentang apa sih kira-kira? Nah, biasanya kenapa kebanyakan main idea itu berada di awal? Ya karena apa? Ya main idea berada di awal itu biasanya selanjutnya ini pasti ya penjelas dari eh, main idea di awal itu tadi. Dan ini yang ditanyakan kan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya di sini. Different version dari lagu mereka ini nggak bakalan anu sebelum tanggal 1 Januari 2020. Dan ini gampang, soalnya apa? Opsi-opsi yang lain ini sudah kelihatan jelas salah gitu. Nggak tahu ya, mungkin di soal-soal UTBK bakalan lebih sulit kayaknya. Ini saya ambil bang soal ya dari tryout adalah online gitu. Dan ya kalau kalian tahu ya soal-soalnya pasti segini-segini gitu. Pokoknya segini-segini. Kalau kalian mau lihat ya, tuh ada dua ya 3 sampai 4 paragraf lah biasanya itu. Dua tiga loh, ini empat. Ini tiga. Ada mungkin pendek pendek ya, mungkin pendeknya segini lah. Ini juga hitungannya ya masih 3 paragraf. Oh ini ada 3 paragrafnya segini-segini. Jadi mungkin itu ya teman-teman, karena waktunya sudah apa ini, coba hampir jam 5 ya. Cek tak matiin dulu. Nah, mungkin apa bab terakhir tentang stated unstated question mungkin akan kita bahas di minggu depan karena waktunya ini udah lewat 25 menit. Ya saya mohon maaf mungkin saya agak ya kesannya mungkin di sini korupsi waktu ya. Nah, mengambil waktu kalian untuk menjelaskan ini eh, benar-benar minta maaf saya ya. Dan saya berharap pertemuan kita kali ini memberikan sebuah kebermanfaatan bagi kalian. Eh, nggak hanya nggak hanya buat untuk kalian pelajari saja materi-materi dari yang tadi sudah saya sampaikan dan untuk soalnya, tapi kalian juga apa ya? Ngomong-ngomong pengumuman SNBP tanggal berapa guys? Udah yang tiga eligible nggak satu ya? tiga satu 31 Maret ya? Iya, Oh iya, doain Kak. iya, iya, ya, tak doain ya. Tak doain bagi siapapun yang di sini eligible, eh, Amin. saya doakan ya bisa keterima ya. Kalau bisa ya pilihan satu ya pilihan satu. Dan tapi Amin. ya kembali lagi, kalau kalian semisal ya kan ya ibaratnya SNBP ini jalur langit teman-teman. Nggak bisa 100% kalian berharap pol di SNBP gitu. Tetap kalau saran saya ya kalian boleh berharap di SNBP. Tapi kalian juga harus siap dengan segala kemungkinan kalau kalian semisal nggak keterima di SNBP ya dengan kalian dengan berikhtiar dengan berusaha di ya salah satunya dengan mengikuti bimbel kertas kosong ini menyiapkan diri kalian untuk ya tentunya UTBK dan SNPT yang tentunya bakalan lebih sulit kalau kalian tidak mempersiapkan dengan betul-betul pasti kalian akan kesulitan menghadapi bimbel UTBK apa bimbel UTBK SNPT ini. Eh, Terutama ya subtes-subtes lain yang mungkin sulit juga ya selain LBE itu ada PK PM. Ya saya rasa pasti kalian ya justru pasti akan kebanyakan itu ya PKPM pasti paling susah gitu. LBE seenggak-enggaknya LBE ya kalau LBE atau LBI ya
literasi bahasa Indonesia ya yang diuji kemampuan membaca kalian. Tapi kalau PKPM yang diuji adalah kemampuan kalian menghitung, kemampuan kalian bernalar gitu. Semoga beliau semua amin amin ya. Amin amin amin. Amin. Amin amin amin. Tapi ya gitu. eh, Jangan sampai ada kasus gini teman-teman. Ada orang keterima SNBP itu ternyata kok malah nggak dimasukin. Ternyata dari awal pilihannya itu salah. Kayak kesannya itu apa ya? Salah, bukan salah jurusan. Dia itu ada kayak em, dia milih jurusan itu karena disuruh orang tua atau disuruh ada orang yang nyuruh dia lah dari pihak sekolah atau gimana lah. Terus setelah keterima dia itu kaget. Kagetnya bukan malah seneng. Kagetnya di sini konteksnya malah dia ini nggak masuk, malah nggak mau masukin. Udah dikasih kesempatan enak-enak SNBP ya, ya ibaratnya ini jalur langit, jalur goib, di mana kalian bisa masuk dengan gampang, dengan hanya nilai rapot. Jadi tidak gampang sih sebenarnya. Ada perjuangan proses yang telah kalian lalui yaitu dari nilai rapot. Terus ada yang dengan gampangnya mereka tidak masuk, tidak apa ya? Tuh, benar perjuangan 3 tahun, betul betul. Dan gampangnya ada yang menolak masuk, mundur dari hasil hasil BO yang telah diterima oleh oleh dia gitu. Maka dari itu SNBP ini kalian eh, harus siap dengan segala kemungkinan, siap diterima dan juga siap tidak diterima. Dan saya rasa di sini juga eh, udah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Semisal kalian nggak diterima pun ya ya semoga semoga diterima lah ya. Tapi kalau nggak diterima pun kalian harus Amin. juga mempersiapkan UTBK kalian dengan baik gitu ya. Ya semoga Ya, diterima semua sih. Amin amin amin. 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 Nah, mungkin itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang materi atau apapun atau tentang konsultasi tentang kuliah atau tentang sukses-sukses LBE pertanyaan ya Nanti just free nanti to saya ask me. konsul nanti. Oke, siap siap Saiful. Just free to ask to me. Silakan bertanya gratis bebas. Karena di sini kertas kosong juga sistemnya melayani ya. Bukan hanya Tento ini bukan hanya melayani bimbel kalau bisa sebenarnya. Jadi kita juga melayani konsultasi, tanya-tanya tentang kuliah, jalur-jalur kuliah itu gimana gitu. Gak apa-apa teman-teman. Silakan bertanya aja ke Tento. Nggak usah malu bertanya gitu. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan saya limpahkan ke Kak Aska mungkin untuk dokumentasi atau gimana. Selanjutnya, monggo Kak Aska. Sudah jam 5 Kak Aska. Terima kasih Baik, banyak terima Alfian. Oke, kasih. sama-sama. Terima kasih Kak Alfian atas materi yang telah disampaikan. Juga saya terima kasih dengan teman-teman yang sudah hadir dari awal sampai akhir mendengarkan materi dan juga belajar bersama. Oh ya, untuk Iya. terakhir kali sebelum kita live, mohon dokumentasi bentar ya. Mohon semuanya on cam dulu. Sebentar doang. On cam dulu ya teman-teman ya. Sebagai dokumentasi bimbel kita hari ini. On cam, on cam, on cam. Nah, on cam semua guys. Oke, tak diam aku. Udah kayaknya Kak. Sudah Bisa semua? dilanjut, Oke, saya bisa hitung. dimulai dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, bentar, bentar. Satu lagi. Yang banyak. 1, 2, 3. Las. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, makasih ya teman-teman. Makasih juga untuk Kak Aska sebagai fasilitator hari ini ya. Ya, makasih. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan minggu depan. See you. Bye-bye. Bye bye. Next ikutan ya. Join lagi ya.